Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas masih dengan kimia fisika 1 ya, PK4206 untuk modul kedua, terkait dengan apa ya? Terkait dengan termodinamika kalau nggak salah. Oh, sorry. Ya, terkait dengan konsep dasar termodinamika kimia. Yang dimana biasanya nanti ini hubungannya sama termokimia ya. Oke. Nah, untuk kita mulai langsung daripada tes formatif di kegiatan belajar satu yang terkait dengan sistem lingkungan sama batasnya. Oke, so dari nomor satu, pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Sistem adalah begini, lingkung adalah ini, batas adalah begini. Nah, jadi simpelnya adalah gini. Kalau misalnya saya punya sesuatu seperti ini, terus kemudian ini mungkin ini saya bedain aja ya warnanya ya. Nah, set. Nah, kemudian ada abu-abu di daerah sekitarnya. Nah, jadi yang abu-abu ini yang abu-abu ini nih ya, yang abu-abu ini disebut dengan yang namanya lingkungan. Oke. Nah, disebut dengan namanya lingkungan. And then yang warna hijau yang pinggirannya ini adalah namanya batas. Kemudian untuk yang oranye yang di dalamnya ini adalah namanya adalah sistem. Ya. Dimana punya definisi masing-masing ternyata. Nah, gampangnya adalah untuk membedakannya adalah gini. Sistem adalah materi yang akan dijadikan, yang akan diteliti, ya, yang akan diteliti, yang akan jadi fokus utamanya. Kita mau memperhatikan ya bagian dalamnya. Contoh, kalau misalnya kita mau melihat peristiwa kelarutan gula dalam air, oh berarti ya gula sama airnya itu adalah yang jadi sistemnya. Sedangkan gelasnya, kacanya itu adalah batas. Sedangkan daerah di luaran daripada gelasnya itu bisa kita sebut dengan yang namanya lingkungan, ya. Nah, jadi kalau batas itu berarti perantara sistem dan lingkungan. Oke, kalau untuk lingkungan berarti materi yang ada di luar sistem, ya, di luar sistem. Ya sudah, berarti dari sini sistem adalah bagian dari semesta yang dijadikan objek penelitian. Oke, berarti untuk yang nomor satu, oke, yang ini satunya benar. Terus kemudian lingkungan adalah bagian semesta yang tidak dipengaruhi dan mempengaruhi sistem. No. Ya, karena kalau misalnya untuk sistem sama lingkungan ya sudah berdiri masing-masing. Sedangkan juga lingkungan itu bisa dapat terpengaruhi kok, ya, karena efek daripada sistem mungkin contohnya dari sistem mengeluarkan kalor ya, atau reaksi eksoterm terus menyerap kalor, maka si lingkungannya ini pun pasti nanti akan terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Batas adalah suatu pemisah antara sistem dengan lingkungan. Oke. So, karena 1 dan 3 benar, ya jawabannya adalah yang B, ya. Ini soal model soal kedua selain soal pilihan ganda yang A B C D langsung. Modelnya ini sama kayak kalau tes ujian PTN ya, yang kalau misalnya 1 2 3 benar A, 1 3 benar itu B, 2 4 C, 4 aja D, 1 2 3 4 itu E. Nah, kalau di sini 1 3 1 2 A, 1 3 B, 2 3 C, 1 2 3 itu D ya. Coba saya cek dulu ya, to make sure nggak salah informasi. Ya benar, 1 2 A, 1 3 B, 2 3 C, 1 2 3 D, benar. Oke, itu untuk soal nomor 1. Nomor 2, apabila kita memiliki sistem berupa larutan dalam tabung reaksi tertutup, kemudian tabung reaksi ini dicelupkan seluruhnya ke dalam pemanas air. Bagian yang merupakan batas itu adalah siapa? Nah, ingat, berarti ini kan gini ya. Misalnya untuk nomor 2 ini kan berarti pemanas airnya nih. Ya kan, ini pemanas airnya misalkan. Dalam penangas air atau pemanas air ya, nggak tahu dah. Intinya yang hitam ini adalah si bagian yang ini. Nah, kemudian
ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksinya tuh begini. Saya bikin yang warna abu-abu ini. Terus kemudian katanya kan sistem berupa larutan dalam tabung reaksi tertutup. Oke, ini tertutup ya. Nah, berarti ada tutupnya, ada pinggirannya. Nah, oke. Ya sudah, berarti bagian yang dimaksud untuk untuk dulu, ntar dulu. Tabung reaksinya tuh yang ini, sedangkan bagian dalamnya ini atau yang larutannya ini adalah di hijau-hijau yang di dalam sini. Oke, berarti dari sini kita dapat informasi bahwa apa? Ya, yang akan menjadi batas itu adalah yang ini. Ya, si abu-abu ya. Ini adalah batas batas daripada atau yang membedakan sistem atau pemisah sistem dengan lingkungannya. Jadi lingkungannya tuh yang bagian sini nih. Nah, ini bagian lingkungan. Ya. Karena kan di sini kan terbuka lah ibarat kata tuh, ya. So, berarti yang akan menjadi batas daripada ini berarti tabung reaksinya. Ya udah, dinding tabung reaksi termasuk enggak? Termasuk. Dinding penengas airnya salah ya, bukan. Karena itu bukan pemisah antara sistem ya, bukan karena sistemnya kan larutan yang dimana sistemnya itu di dalam tabung reaksi. Berarti ini bukan sistem ya, bukan. Yang bagian dalamnya sistem itu yang hijau ini. Tutup tabung reaksi, ya. Nah, karena apa? Ya namanya tertutup berarti ada dindingnya dan juga ada tutupnya. So, 1, 3 lagi benar, maka nomor 2 jawabannya adalah yang B, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4 dan 5. Di sini nomor 3, 4, 5 terkait dengan sistem terisolasi, sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, emang benar ya. Sistem kalau misalnya berdasarkan batasnya pasti terbagi menjadi 3. Ada yang kalau bahasa kasarnya kalau misalnya mungkin naruh air di dalam ini, di dalam wadah kan bisa aja cuman naruh di dalam gelas, gelasnya nggak ditutupin. Atau yang kedua adalah gelasnya ditutup, kayak gelasnya intinya tertutup, entah mungkin pakai tutup gelas apa lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mungkin dimasukkan ke dalam termos, ya kan. So akan lebih mudahnya ya, akan lebih mudah kalau misalnya kita pakai ilustrasi gambar seperti ini. Nah, jadi untuk sistem terbuka mungkin ini saya sesuaikan aja ya dengan apa namanya terkait dengan gambarnya, sistem terbuka, sistem tertutup dan sistem terisolasi. Yang dimana nih ini adalah sistem terbuka, terus kemudian ini adalah sistem tertutup, dan kemudian ini adalah sistem yang terisolasi. Nah, dari sini sebenarnya kalau mungkin lebih tepatnya mungkin yang gambar yang di bawah ya. Nah, dari sistem terbuka di sini kalau kita lihat ini sama aja kayak apa namanya? Ketika kita memasukkan bola ke dalam wadah yang terbuka gitu kan ya. And then kemudian apa? Ya, kalau misalnya sampai tumpah bisa dong ya kan. Karena apa namanya nggak ditutup. So berarti di situ ada yang namanya perpindahan materi. Dan kemudian di sini ada juga bahwa ada matahari kan ya. Ini adalah sunnya, ini matahari. Yang dimana ternyata matahari ini memancarkan cahaya panas gitu ya. Yang sehingga berarti masuk ke dalam sini dan mungkin ada yang keluar. Nah, jadi dalam sistem terbuka ini kalau misalnya kita compare berdasarkan berarti ada perubahan materi, ada perubahan energi. Nah, untuk bagian daripada yang sistem terbuka, otomatis kan ini materinya nih berubah nih karena mungkin bisa jadi tumpah ya kan, segala macam. So, berarti perubahan materinya ada, perubahan energinya ada. Nah, sedangkan untuk sistem tertutup, nah karena tertutup berarti kan gak bakal mungkin tumpah tuh, yang gak bakal mungkin ada yang keluar materinya, sehingga pertukaran materinya tentu saja tidak ada ya. Jadi yang cross ini tidak ada perubahan ya. Nah, ini terkait dengan jenis perubahannya nih. Nah, ini perubahan, ini bagian sistemnya. Nah, jadi kalau perubahan energi ada nggak? Ada, karena masih bisa merambat lewat daripada si dindingnya ini. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita pegang tuh, oh masih panas ya kan, segala macam. Jadi kayak ada menyebarkan aura-aura gitu loh.
bisa apa namanya, bisa kita katakan dia melepaskan kalor seperti itu. Nah, otomatis kalau namanya bisa melepas kalor, pasti juga bisa menyerap kalor. Nah, tapi kalau sistem terisolasi ini, kalau misalnya jadi nih sistem terbuka nih, kalau ibarat kata nih, apa namanya, tabung reaksi tapi nggak ditutup, ya. Kalau sistem tertutup itu tabung reaksi tapi tertutup. Nah, jadi kalau sistem terbuka itu sama aja kayak tadi kalau saya bilang adalah gelas kalau dibiarin terbuka, seperti itu, ya. Apa namanya, kayak misalnya habis nyeduh kopi tapi nggak ditutup. Nah, di situ kan ada pertukaran tuh, gasnya keluar, atau hawa panasnya keluar. Jadi ada gas-gas atau uap-uap yang keluar. Nah, itu materi. Nah, jadi karena itu tapi materinya itu membawa energi, energi panas, ya. Jadi uap yang membawa panas. Ya udah, terjadi perubahan materi dan perubahan energi. Tapi kalau sistem tertutup itu sama aja kayak kalau nyeduh kopi tapi ditutupin. Nah, kalau misalnya nggak kita buka, trust me, ketika apa namanya, bukan, pasti yang sering minum kopi tahu lah ya. Ketika habis panas kayak gitu tapi nggak dibuka dulu alias langsung ditutup, dan nanti nggak dibuka lagi dalam waktu yang lama, materinya nggak ada kan, uap-uap yang keluar ya. Tapi ternyata di dalamnya uapnya itu berubah menjadi embun di bagian tutupnya tuh. Nah, di situ menandakan bahwa materinya nggak berubah. Nah, maksudnya materinya nggak berubah keluar seperti itu. Nah, tapi apakah panasnya masih bisa kita rasakan kalau kita pegang gelasnya? Ya. Artinya berarti kalau misalnya itu kopi, kalau kita pegang pasti panas. Tapi kalau kita taruh di kulkas, dia bisa jadi dingin. Nah, kasusnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sistem terisolasi itu sama aja ibarat kata kalau kita naruh air panas di dalam termos. Nah, ketika di dalam termos, apakah air panas itu bisa kita rasakan dari luar termos? Tentu tidak. Dipegang aja nggak ada rasa apa-apa kan, nggak ada rasa panas. Kenapa? Karena panasnya diisolate atau diisolasi oleh si sistem oleh si batasnya itu, sehingga tidak keluar. Nah, begitu juga ketika kita paksa masuk, dia nggak bakal, kita kasih sesuatu dari luar juga nggak ada bisa masuk. Jadi kalau misalnya kita masukin termos yang isinya air panas ke dalam kulkas, ya yang dingin cuman termosnya doang, airnya nggak ikut. Sehingga apa? Ya dari situlah kita punya informasi bahwa materinya nggak berubah, energinya juga nggak berubah. Jadi perbedaan antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi itu bisa kita lihat dari segi perubahan materi dan energinya, ya. Oke, ini satu, ini dua. So, langsung kita jawab untuk sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem dengan sifat batas yang tidak dapat mempertukarkan kalor, betul. Mempertukarkan materi, betul. Melewatkan berbagai zat, ya betul. Ya, karena apa? Ya kalau misalnya zatnya bisa masuk, berarti kemungkinan besar ada terjadi pertukaran materi. Nah, so karena 1, 2, dan 3 benar, maka nomor 3 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 4, sistem terbuka. Oke. Pada sistem terbuka, kalor dapat masuk sistem, betul. Ya, kalor bisa dapat masuk ke sistem, bisa. Ya, contohnya kalau misalnya tabung reaksi ini, kalau misalnya dikasih dalamnya, di bawahnya itu, atau mungkin diletakkan pada, ini kan mungkin kayak ada penjepitnya atau dijepit, terus ditaruh di bagian ini yang dimana bawahnya itu ada apinya misalkan. Ya itu nanti di dalamnya kan bisa jadi panas kan. Nah berarti kalau dapat masuk sistem bisa. Materi dapat keluar sistem bisa. Orang apa namanya, kalau misalnya ini panas, uap-uap yang membawa kalornya itu juga keluar kan, ke lingkungan, sehingga lingkungan itu berasa panas. Jadi kalau misalnya ini panasnya itu nggak berdasarkan cuma dari wadah doang ininya, bukan kelihatan dari wadah doang, tapi kelihatan dari permukaan seperti ini, seperti itu ya. So nomor 2, materi dapat keluar sistem ya. Kalor dari lingkungan tidak dapat mempengaruhi sistem, ini salah. Karena ketika ini dipanasin masih bisa
gitu loh ya. Ketika ini dipanasin itu masih bisa masuk kalornya. Atau ibarat kata kalau misalnya jatuhnya adalah kita manasin air tapi kita tutup. Nah, itu kalornya kan masih bisa masuk tuh, ya kan? So, ya sudah. Berarti jawaban nomor 4 adalah yang A karena 1 dan 2 benar. Dan nomor kelima, pada sistem tertutup, zat dapat dipertukarkan oleh sistem dan lingkungan tentu tidak bisa. Nah, karena apa? Ya, karena berhubung zatnya aja nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa keluar masuk, berarti kan materinya juga nggak bisa keluar masuk kan. Nah, yaudah, tidak terjadi pertukaran materi, ini benar ya. Karena tidak terjadi pertukaran materi, maka tidak terjadi pertukaran zat antara sistem dengan lingkungannya ya. Oke, nomor 3, dapat terjadi pertukaran kalor, masih oke, karena kalor ini salah satu bentuk energi. So, nomor 5 jawabannya adalah yang 1, 2, 1, 3, 2, 3 ya, C ya jawabannya ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3, 4, dan 5-nya ya. Jadi dari nomor 3, 4, 5 kita belajar konsep terkait dengan apa itu sistem terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi. Dan kemudian dari nomor 6 sampai 10-nya itu membahas terkait dengan ya aplikasinya. Nomor 6, pandanglah sebuah termometer sebagai sebuah sistem. Oke, termometer itu kan kurang lebih misalnya saya anggap kurang lebih seperti ini, yang dimana, nah dimana di dalam sini kan ada yang namanya air raksa biasanya kalau termometer nih. Biasanya termometer itu termometer raksa, yang dimana kalau misalnya emang suhunya naik, maka nanti dia akan naik kan gitu. Dan kemudian kalau memang dia suhunya turun, nanti dia akan turun lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin kita bandingin aja yang di tengah itu adalah yang versi yang di tengah-tengahnya, yang ini tengah-tengahnya, dan kalau ini misalnya naik sampai segini misalkan, ya, kalau lebih seperti ini. Nah, jadi dia bisa naik turun ya sesuai dengan suhu ruangannya. So, berarti disentuhkan pada benda bersuhu tinggi akan terjadi kenaikan tinggi dari air raksa pada termometer. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa termometer merupakan sistem yang bagaimana? Nah, termometer itu kan ujungnya nggak ada bukaannya ya. Karena kalau misalnya sampai buka dan sampai tumpah, bahaya air raksa. Makanya biasanya kalau emang misalnya terjadi keracunan air raksa dari termometer, itu biasanya akibat karena pecah. Ya, mungkin karena jatuh, pecah nih, sehingga cairannya keluar. So, berarti itu termasuk sistem yang tertutup ya. Oke, jawabannya nomor 6 yang A. Untuk kasus nomor 6, pernyataan yang benar adalah apa? Ketinggian termometer bertambah akibatnya jumlah zat. Bukan. Ini akibat yang namanya pemuaian ya, terkait dengan pemuaian zat zat cair ya. Karena mungkin karena gini, itu terkait dengan perubahan volume ya, kita bahas. Volume sama dengan V0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T, yang dimana kemudian Vt nya ini atau ke volume akhir itu sama dengan volume awal ditambahkan dengan delta V nya. Karena volumenya nambah dengan luas alas yang sama, maka pasti hanya terjadi efeknya ke perubahan tinggi ya. Jadi ketinggian termometer bertambah akibat bertambahnya jumlah zat tidak ya, karena tidak ada pertukaran materi di situ ya. Jadi ini akibat pemuaian ya. Jadi nomor nomor dari kasus yang ini nih, untuk yang 7 yang A adalah akibat pemuaian. Yang benar ya, akibat pemuaian. Terus yang B, sistem menerima energi dari lingkungan. Betul, karena di sini ada informasi bahwa disentuhkan pada suhu yang tinggi, and then berarti si sistemnya ini akan menyerap panas dari lingkungannya. Jadi lingkungannya itu adalah benda yang suhunya tinggi ya. Volume air raksa tidak berubah, justru salah, karena dia dia berubah naik karena adanya perubahan volume ya. Yang D, sistem melepaskan energi ke lingkungan, salah. Karena apa? Karena kalau misalnya dia energi ke lingkungan berarti suhunya turun nih, dia bakal turun. Karena dia
karena lingkungannya dia lebih rendah, maka terjadi pelepasan energi dari sistem si ke lingkungan. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan si air raksanya ini menyusut ya, jadi turun seperti itu. So nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus nomor 6 dan nomor 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10. Oke, untuk nomor 8 dan 9 dan nomor 10 untuk terakhir tes formatif 1 ya. Oke, sebutir telur mentah akan diproses menjadi telur asin. Setelah tersebut amplas ya, di amplas, dialusin, direndam dalam larutan garam, kemudian direbus. Apabila telur ini dipandang sebagai sebuah sistem, dapat disimpulkan bahwa telur ini merupakan sistem yang bagaimana? Ya, ini sistem terbuka. Jadi sebenarnya terkait dengan nomor 8 ini kalian mesti paham juga ya, terkait dengan prosesnya untuk lebih mematangkan lagi atau untuk untuk memastikan bahwa ini adalah sistem yang terbuka. Kenapa? Karena ketika terjadi proses perebusan, maka air atau misalnya yang di dalam itu ada yang keluar tuh. Nah, terus habis itu ketika dibungkus pakai lupa lagi, abu yang kalau misalnya ini, nah itu nanti akan terjadi nih pertukaran materi itu. Nah, jadi dalam telur asin gitu ya, dalam telur asin itu terjadi pembuatan telur asin ini terjadi perubahan telur asin terjadi perubahan materi. Nah, perubahan materi karena apa? Di bagian yang sudah diamplas itu ada pori-porinya yang digunakan untuk masuk. Ya, lewat pori-pori nih biasanya. Ini lewat pori-pori. Nah, karena ada pori-porinya, maka itu berarti adalah suatu sistem yang kalau ibarat kata ya sama aja kayak gelas tapi ditutup tapi dibuka dikit. Nah, itu kan ada dong perubahan materinya, dari gasnya kan ada yang keluar gitu kan. Nah, terus ada yang namanya terjadi perubahan energi. Nah, yang dimana energinya dia masuk, ingat ya, masuk pasti bisa keluar. Nah, karena dia ada masuk, makanya telur yang awalnya cuman cair jadi padat. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya ini termasuk ke sistem yang terbuka. Oke? Karena ada terjadi perubahan materi sama terjadi perubahan energi, maka ini adalah suatu atau ciri-ciri sistem terbuka. Oke. Nomor 9, untuk kasus nomor 8 pernyataan yang benar adalah tidak terjadi penambahan materi ke dalam sistem, justru ada. Kenapa? Gak mungkin dong ya kan, telur bebek itu telur asin itu karena nggak ada masukin garam ke dalam si telurnya, pasti ada. Jadi ini salah. Nah, sistem melepaskan energi ke lingkungan ini salah, karena pada saat proses perebusan telur, si sistemnya atau si telurnya itu menyerap kalor supaya membuat si telurnya itu menjadi matang ya. Barulah dijual. Terus C, hanya terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan. Salah. Karena apa? Terjadi perubahan materi juga nih, karena dia sistem terbuka. Baik materi dan energi dapat dipertukarkan dalam sistem, ini benar ya, karena ciri-ciri sistem terbuka berarti materi sama energi dapat dipertukarkan oleh si sistem. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang D. Nomor 10, pandanglah suatu sistem yang memiliki dinding adiabatik sebagai pemisah dari lingkungannya. Maka sistem tersebut akan menyebabkan apa? Nah, ini nomor 10 ada di halaman 2.5 ya. Ada di halaman 2.5 terkait dengan ragam batas atau jenis-jenis batas. Di mana dinding adiabatik ini sudah diinformasikan di halaman 2.5 tersebut, bahwa dinding adiabatik ini adalah dinding yang emang secara teoritisnya adalah tidak dapat
materi sama color itu tidak dapat lewat situ. Ya, so atau misalnya dari pilihan ganda yang ada di sini, ya itu adalah dinding adiabatik adalah dinding yang dapat mencegah terjadinya transfer materi dan kalor dari lingkungan, ya. Jadi kayak terisolasi seperti itu, ya. Jadi ini biasanya dinding adiabatik ini adalah sistem terisolasi yang biasanya terisolasi yang kalau biasanya dinding adiabatik ini aplikasinya ada di termos, ya, di termos. Oke, so nomor 10 jawabannya D. Dan dengan begitu kita cari dulu untuk tes formatif yang pertama, dan kita akan lanjut ke tes formatif untuk kegiatan belajar 2. Oke, kita hapus untuk yang tes formatif 1 ya, dan kita langsung lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, nomor 1, manakah yang termasuk besaran intensif dan besaran yang ekstensif? Oke, jadi sebenarnya membedakan antara besaran intensif sama ekstensif itu sebenarnya mudah ya, karena apa? Yang membedakan adalah yang satu bisa ditambahin, yang satu enggak, gitu. Nah, jadi mana yang bisa, mana yang enggak? Nah, ini barulah kita bahas. Jadi kalau untuk nomor 1 sama 2, besaran intensif itu adalah besaran yang tidak bisa dijumlahkan, ya, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dijumlahkan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk besaran ekstensif, ini adalah besaran yang emang bisa dijumlahin, ya, besaran yang bisa dijumlahkan. Artinya berarti kalau misalnya kita mau mentotalkan itu boleh-boleh aja kalau dalam sebuah sistemnya. Nah, sekarang oke, untuk nomor 1 yang A, B, C, D-nya ini. Nah, kalau kita bahas dari yang bawah dulu, yang mol. Mol itu bisa nggak sih dijumlahin? Bisa. Mol itu kan ada hubungannya dengan jumlah molekul. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kalau misalnya ada 2 mol mungkin ini saya bikin jadi partikelnya ini 2 mol ya. Untuk 2 mol gas, misalnya ini gas hidrogen nih. Kemudian ada 3 mol gas nitrogen. Oh, berarti ini 2 mol, ini 3 mol. Berarti menandakan bahwa apa? Bahwasannya adalah di dalam sini itu ada 5 mol gas. 5 mol gas apa? Campuran H2 dan N2. So, mol ini bisa ditambahin. Volume, wah, volume apalagi? Dulu masih waktu zaman SD masih inget banget kan belajar kalau volume itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Berarti bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, so berarti ini adalah ekstensif, ini adalah ekstensif. Massa, apalagi? Kalau kita misalnya mengukur sebuah kita lagi mengukur nih timbangan 1 telur sama 1 lagi telur, pasti massanya bertambah. Nah, berarti ini ekstensif. Nah, kalau tekanan itu nggak bisa. Nah, karena misalnya sebuah tekanan nih, ya, misalnya tekanan daripada si 2 mol sama 3 mol. Nah, kenapa? Mungkin ini kita nggak bisa pakai yang ini kayak kurang pas ya kalau mau dibikin ini. Oke, misalnya nih ada dataran tinggi, ini ada dataran rendah. Kemudian di sini ada laut misalkan. Ya, ini daerah laut. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau emang tekanan bisa ditotalkan, apakah mungkin atau gini aja deh, di laut aja ya, di laut atau alias tekanan hidrostatis yang paling gampang. Misal nih, atau di dalam air ya, berarti ini air. Kita punya titik-titik nih. Nah, misalnya ini titik A, kemudian ini titik B. Nah, kemudian ini adalah titik C. Apakah kita bisa bilang bahwa tekanan daripada si air ini adalah PA tambah PB tambah PC? Tidak. PA punya sendiri, PB punya sendiri untuk di wilayah tertentu, dan C juga punya di wilayah sendiri. Nah, karena apa? Definisinya adalah PC itu adalah tekanan hidrostatis di bagian C-nya. Jadi di bagian paling dasar. Nah, kalau misalnya yang B ini,
Nah, berarti di wilayah pertengahan kalau misalnya kita emang ini benar-benar di tengah. Ya, jadi ini tekanan hidrostatis di B. Sedangkan kalau misalnya untuk yang di A, ini apa? A, tekanan permukaan. Nah, atau alias tekanan hidrostatis. Misalnya tekanan hidrostatis di titik A, misalnya mungkin agak dalam lagi gitu ya misalnya. Hidrostatis di A. Nah, cuman kalau misalnya ditanya tekanan totalnya di daerah tertentu akibat ada sesuatu bisa. Contohnya misalnya kalau misalnya kita mau menghitung, oh P di A ini karena dapat tekanan daripada tekanan atmosfer doang tanpa ada kedalaman ya PO. Nah, kalau yang di PB karena ada tekanan apa namanya? Kalau misalnya ditanya tekanan totalnya, tekanan atmosfer ditambahkan dengan yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, PO ditambahkan dengan pH di titik B. Nah, PC berarti PO ditambahkan dengan pHC. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas per area, per bagian tertentu emang bisa dijumlahkan. Karena makin lama makin ditekan gitu kan, tekanannya makin gede. Cuman bukan artinya kalau misalnya kita anggap aja nih, kita menekan atau mungkin gini, yang dirasakan di daerah C ini kalau misalnya apa namanya kita lihat dari tampak atas untuk daerah CD misalnya, ya untuk daerah C, misalnya di sini ada C1, di C2, di sini C3. Nah, di sini tekanan yang dirasakan C1 sama di C2 sama di C3 itu sama aja kayak tekanan yang dirasakan di daerah C. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sama aja kayak kalau misalnya kita menekan sesuatu, tekanannya berbeda-beda. Anggap aja mungkin kita lagi mainan lilin tuh. Di sebelah kiri kita 10, sebelah kanan tekannya 5. Apakah yang diterima itu jadinya 15? Enggak. Dia 10, ininya 5. Nah, jadi emang nggak bisa dijumlahin seperti itu ya. Oke, so kalau buat tekanan kita ingat aja terkait dengan yang namanya menekan lilin atau plastisin. Nah, logikanya seperti itu. Di daerah yang berbeda, ya otomatis tekanannya ya berbeda, nggak bisa kita jumlahkan, ya. So, nomor 1 adalah yang A. Dan kalau ini intensif, yang nomor 2 massa jenis itu bisa nggak dijumlahkan? Nggak bisa. Karena massa jenis itu punya wilayah masing-masing, ya. Massa jenis air, massa jenis minyak itu punya kriterianya sendiri. Jadi nggak boleh kalau kita bilang massa jenis air sama minyak kalau digabung, misalnya nih massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kalau misalnya massa jenis minyak itu 800. Makanya menyebabkan minyak ini akan terapung alias ada di atasnya air karena lebih enteng. Tapi kalau dicampur karena emang dia nggak bisa tercampur, apakah bisa kita bilang, oh jadi 1800? Ya nggak boleh, ya. Jadi emang nggak bisa dijumlahkan, jadi intensif. Tekanan tadi udah disebutkan. Nah, suhu apalagi? Nah, kan nggak bakal mungkin dong. Apa namanya suhu? Misalnya suhu di titik mana atau mungkin suhu air deh. Jadi ingat aja, kalau intensif itu kalau misalnya dipecah dan digabungin itu nggak bisa nyatu. Nah, misalnya nih suhu kita punya 3 gelas atau mungkin ada 3 wadah. Isinya 20, 20, 20 atau mungkin anggap aja air panas deh. Ya, air panas yang mungkin suhunya 60. 3 gelas ini identik, suhunya 60. Tapi kalau digabung, apakah bisa jadi 180? Kan enggak, tetap 60. Yang bertambah apa? Yang bertambah masanya atau volumenya. Nah, seperti itu ya. Jadi suhu ini masih termasuk intensif dan tadi massa termasuk ekstensif karena kayak tadi airnya kalau misalnya saya punya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, kalau digabungin jadi 3 kilo. Ya, jadi nomor 2 jawabannya D. Nomor 3, yang bukan merupakan fungsi keadaan. Nah, di mana namanya fungsi keadaan ini berarti dipengaruhi atau membahas tentang ada awal sama akhir. Ya, jadi ada kondisi awal dan akhirnya. Kalau misalnya dari sini yang bukan, yang mana? Yang D.
Kenapa? Karena kerja ini muncul akibat adanya atau muncul selama prosesnya aja, selama terjadinya proses. Jadi kalau misalnya nggak ada proses itu lagi, alias misalnya di awal nih, kalau belum terjadi proses, apakah ada kerja? Tidak ada. Di akhir juga nggak ada. Tapi di antara mereka berdua nih, yang kita sebut proses, itulah baru yang dinamakan kerja. So, kayak misalnya fungsi keadaan volume. Volume itu bisa dari volume 1 sama volume 2, makanya ada delta V. Suhu, ada suhu awal, ada suhu akhir, delta T. Energi dalam, ada energi dalam di awal sama di akhir, makanya ada delta U. Jadi bahasa kasarnya kalau misalnya untuk terkait dengan fungsi keadaan itu biasanya identik dengan yang namanya delta-delta, karena membahas tentang kondisi awal dan kondisi akhir. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut sampai ke nomor 4 dan 5. Nah, ini terkait dengan hitungan tapi hitungannya masih sederhana. Karena ini masih terkait dengan hukum termodinamika yang pertama ya. Oke, apabila suatu sistem melepaskan kalor 200 Joule disertai dengan hilangnya kerja sebesar 100 Joule dari sistem, maka perubahan energinya itu berapa sih? Nah, di sini dari soal untuk nomor 4 diketahui bahwa Q-nya namanya melepas kalor, berarti tandanya dia minus 200 Joule. Disertai dengan hilangnya kerja. Nah, berarti kerjanya ini karena dia hilang jadi minus 100 Joule. Yang ditanya adalah perubahan energi dalamnya alias delta U-nya berapa? Ya tinggal jawab. Delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W, berarti delta U-nya sama dengan minus 200 tambah minus 100, maka delta U-nya sama dengan minus 300 Joule ya. Nah, di sini mungkin agak sedikit membingungkan ya. Kenapa? Karena loh, kok rumusnya ini? Padahal dulu mungkin waktu SMA kok belajarnya bukan ini. Nah, emang ada dua nih. Ya, emang yang bikin ribet nih. Ada yang versi pertama itu adalah delta U sama dengan Q ditambah dengan dikurangkan dengan W. Nah, alias berarti Q sama dengan delta U tambah W. Atau versi yang kedua adalah delta U sama dengan Q tambah W. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah begini. Sebenarnya kalau misalnya kita definisikan nomor 4, itu sebenarnya jawabannya sama kayak yang bagian sini. Minus 200 dikurangkan dengan 100. Nah, kenapa? Karena definisi daripada minus W di sini sama plus W di sini berbeda. Kalau plus W yang di bawah ini, ya plus W di sini adalah usaha dilakukan terhadap sistem ya. Sedangkan kalau yang minus W itu adalah usaha dilakukan oleh sistem. Jadi kalau misalnya sistem melakukan usaha itu minus W. Tapi kalau misalnya dikerjain nih si sistemnya alias usaha dilakukan terhadap sistem, maka dia jadi plus W. Nah, di sini kalau dilihat karena berhubung hilangnya kerja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau ini jadi gini loh. Ibarat kata tuh sebenarnya rumusnya tuh ada dua, ada rumusnya cuma satu. Cuman kalau misalnya usaha dilakukan oleh sistem itu jadinya minus. Kalau usaha dilakukan terhadap sistem alias berarti ini geraknya atau geraknya berarti dari sistem ke lingkungan, berarti melepas ya ibarat kata. Kalau yang di bawah itu kerjanya yang dilakukan oleh dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi karena berhubung di sini ya sama aja dong kalau misalnya dari sini nih, mungkin kita mau spesifik rumusnya. Berarti nomor 4 ini pakai yang versi 1 atau pakai versi nomor 2? Pakai versi nomor 1.
Dikarenakan apa? Dikarenakan nilai W-nya atau misalnya W-nya ini adalah dilakukan oleh sistem alias sistem dikeluarin ke lingkungan. Jadi kalau kita pakai rumus nomor 1 untuk yang nomor 4, delta U sama dengan Q dikurangkan dengan W. Nah, berarti delta U sama dengan minus 200 kurang 100, maka delta U-nya sama dengan minus 300. Sama jawabannya, ya. Jadi cuma beda prinsip dari jadi dua ini itu terjadi perbedaan prinsip atau perbedaan apa namanya? Kespesifikan dalam W-nya. Nah, lanjut ke nomor 5. Nah, jadi apa namanya? Mending kita bikin versi plus. Ini kasusnya tuh sama kayak kalau kita bahas apa namanya GLBB. Kalau GLBB yang dipercepat pakainya plus. Nah, sedangkan kalau GLBB yang diperlambat pakainya minus. Padahal ini masalah di mana? Ya, masalah di A saja. Kalau misalnya, jadi di sini ada permasalahan yang apa namanya perbedaan antara perspektif A-nya. Kalau ini sudah menandakan dia diperlambat, kalau ini menandakan dia dipercepat. Padahal kenyataannya sebenarnya kalau misalnya dia plus baru dipercepat, dan kalau misalnya A dianya minus baru diperlambat. Sebenarnya rumus dari ini aja ini dipakai. Kalau misalnya dia tetap plus ya udah, kalau misalnya dia minus barulah berubah jadi seperti ini kan. Nah, yaitu. Jadi sebenarnya rumus utamanya tuh nomor 2, sedangkan nomor 1 itu adalah kalau misalnya usaha dilakukan oleh sistem jadinya minus. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih dilemanya tuh sama kayak gini. Jadi sebenarnya VT itu rumusnya ada 2 apa cuma satu? Satu. Yaitu adalah VT sama dengan V0 plus AT dengan perjanjian tanda kalau A-nya kalau dipercepat A-nya positif, kalau diperlambat A-nya negatif. Nah, di sini kita pakai delta U-nya sama dengan Q tambah W dengan perjanjian tanda di W-nya aja. Kalau misalnya W-nya dia melakukan terkait dengan apa namanya menyerap dari lingkungan ke sistem, dia pakainya plus, tapi kalau dari sistem ke lingkungan dia pakainya minus. Ya, seperti itulah ya. Oke, untuk nomor 5 diketahui bahwa mengalir ke dalam suatu sistem, berarti Q-nya adalah nomor 5 ini Q-nya berapa ya? Q-nya mengalir ke dalam suatu sistem. Nah, jadi ini Q-nya adalah plus 500 Joule, and then W-nya karena dia menghasilkan berarti minus 500 Joule. Berarti perubahan energi dalamnya ya tinggal delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Berarti delta U sama dengan Q-nya adalah 500 ditambah dengan minus 500 ya. Minus 500 berarti delta U-nya sama dengan 0 Joule. Jadi tidak ada perubahan energi dalamnya, sehingga nomor 5 jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Nomor 6, P sama dengan P dalam kurung TV, berarti ini adalah fungsi keadaan yang dimana P ini dipengaruhi oleh variabel tekanan dan variabel volume. Nah, dimana kan berarti P ini merupakan fungsi keadaan. Manakah pernyataan yang benar? Nah, di sini nih terkait dengan yang namanya. Nah, di sini ini sebenarnya tergantung sama fungsinya ya. Kalau emang misalkan kita bergantung rumusnya terhadap PV sama dengan nRT gitu ya. PV sama dengan nRT, berarti P sama dengan nRT per V. Nah, sorry. Ini mah nggak perlu ya. Tapi intinya kalau misalnya mau membuktikannya harus pakai teorema. Nah, cuman kalau misalnya kalau kita lihat nih ya, nah di sini berarti jadi kalau fungsi keadaan itu mengikuti teoremanya si siapa nih? Teoremanya si Euler yang dimana kalau dia fungsi keadaan itu udah pasti harus begini ya. Turunan fungsinya terhadap T sama terhadap V itu haruslah sama. Jadi nomor 6 jawabannya A ya. Kemudian untuk nomor 7, dalam suatu gelas kimia terdapat 500 ml larutan alkohol 75%. Sebanyak 5% ml larutan tersebut dituangkan ke dalam suatu tabung reaksi. Apabila kedua larutan tersebut dalam gelas kimia tersebut dan dibandingkan, maka pernyataan yang tidak benar.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari sini berarti cuman merubah volume saja ya. Jadi ada dua tabung yang saya bikin begini aja, ada yang A sama ada yang B. Nah, yang ini berarti 450 mili, ini 50 mili, yang dimana 40 sama 450 mili sama 50 mili dari larutan alkohol 75%. Ya udah, berarti masa kedua larutan berbeda, of course. Karena kalau misalnya untuk yang B itu kan rumusnya rho sama dengan massa per volume. Sehingga massa sama dengan rho kali volume. Nah, karena berhubung ini rho alkohol, ya berarti mau apa namanya? Kalau misalnya kita bikin apa namanya? Untuk yang B ya, berarti MA sama dengan rho A kali VA. Terus kemudian berarti MB sama dengan rho B kali VB. Karena berhubung dari sini bahwa rho A sama dengan rho B, berarti sudah bisa dipastikan karena VA tidak sama dengan VB. So konklusinya adalah MA ini tidak sama dengan MB, pasti berbeda. Oke. Jumlah mol kedua larutan of course berbeda. Iya. Kenapa? Karena dengan kalau yang C ini ada hubungannya dengan rumus konsentrasi ya. Dimana untuk mencari N itu sama dengan M kali V. Berarti Na MA kali VA. Terus ini NB sama dengan MB kali VB. Berarti karena berhubung MA sama dengan MB, tapi akan tetapi bahwa VA sama dengan VB, yang dimana ini rho alkohol ya. Rho alkohol. Kalau ini adalah 75% ya. Itu konsentrasinya. Nah, VA sama VB tidak sama, maka bisa dipastikan bahwa Na tidak sama dengan NB. So, yang C ini benar ya. Yang D, of course. Nah, yang D itu ada hubungannya dengan N sama dengan N dikalikan dengan Na. Ini 1, ini 1, ini 2, N2 kali Na. Nah, dari yang C kita dapat informasi bahwa N1 tidak sama dengan N2. Ya, of course berarti N1 tidak sama dengan N2. Berarti yang D. Ya udah, berarti sisanya yang salah ya yang A. Karena massa jenis larutannya tetap sama, larutan alkohol. Seperti itu ya. Oke, kita hapus untuk nomor 6 dan 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 dan 9. Oke, sekaligus saya otak-atik dulu ya. Karena ini saya mau langsung masukin ke soal nomor 10 juga. Oke, karena soal nomor 10 ini ada hubungan sama nomor 9. Nah, nomor 8, ke dalam 12 kimia berbeda dimasukkan 50 dan 200 ml larutan eter. Oke, berarti dari soal nomor 8 ini kita punya dua gambar. Yang pertama adalah 50 ml eter aqueous. Kemudian untuk 200 ml ether aqueous. Oke, kemudian yang ditanyakan, pernyataan yang tidak benar mengenai kedua larutan tersebut. Titik didih kedua larutan tersebut sama. Ini benar ya, karena namanya larutannya masih sama, berarti titik didihnya pasti sama. Kalor yang diperlukan untuk mendidihkan larutan kedua larutan sama. Ini nanti kita cek. Kedua larutan ini udah jelas pasti sama. Massa kedua larutan berbeda, of course ini. Nah, ini B sama D ini ada hubungannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau menghitung Q, ya, yang C ini kan Q sama dengan MC delta T, ya kan? Nah, cuman karena kita nggak punya M-nya kan, berarti untuk mencari kita dari D nih. Ini B, sorry ya, ini B. Yang ini dari rumus, kita langsung pakai rumus saja ya. M sama dengan rho per V. Dari rumus rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan rho kali V. Seperti itu. Ya udah, berarti kalau misalnya kita udah tahu bahwa volumenya berbeda ya kan, otomatis masanya pasti berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dari sini kan tadi kayak keterangan di nomor 7 ya kalau nggak salah, atau nomor 6. Nah, karena V1 sama dengan tidak sama dengan V2, walaupun misalnya rho 1 sama dengan rho 2 ini sama dengan rho-nya si ether, maka kesimpulan daripada ini adalah M1 tidak sama dengan M2.
Nah, dari sini kita punya informasi bahwa M1 tidak sama dengan M2, C1 sama dengan C2, delta T1 sama dengan delta T2. Kesimpulannya apa yang dapat diambil? Ya, berarti Q1 tidak sama dengan Q2 karena nilai M-nya sudah pasti berbeda, ya. Oke. Berarti di sini katanya kalau kalor yang diperlukan untuk mendidihkan kedua larutan sama, tentu salah. Ya, karena masanya berbeda, berarti kalornya yang diperlukan juga berbeda. Nomor 9. Perubahan dari keadaan 1 ke keadaan 2 dapat dilakukan melalui jalan 1, 2, dan 3. Nah, persamaan yang tepat mengenai ketiga proses tersebut. Nah, ini jawabannya adalah yang B, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya masalah untuk dari ini kan kita bahas tentang fungsi keadaan ya, berarti ada keadaan 1, ada keadaan 2. Nah, di sini yang membahas fungsi keadaan, nah ini kan membahas tentang terkait dengan keadaan kan, perubahan 1 ke perubahan 2. Perubahan dari keadaan 1 ke keadaan 2 yang dimana perubahannya ini yang apa namanya? Yang terkait dengan fungsi keadaan hanyalah perubahan energi dalam, ya. Nah, sehingga berdasarkan soal nomor 9 dapat diambil kesimpulan kalor merupakan fungsi keadaan salah, B benar, oke. C energi dalam bukan fungsi keadaan salah, entalpi bukan merupakan fungsi keadaan, ini juga salah. Sehingga jawaban nomor 10 adalah yang B, ya. Jadi kalau kita bahas keadaan, ya kalau kita bahas dari keadaan 1 ke keadaan 2, perubahan energi dalam 1 nih, dari sini nih, itu sama dengan perubahan energi dalam ke 2. Tapi kalau misalnya kita hanya bahas proses, karena terkait dengan ini biasanya nanti termodinamika terkait dengan kerja atau usaha. Yang biasanya nanti usahanya tuh kalau misalnya ini itu berdasarkan yang namanya luas wilayah. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Dan di mana W ini adalah kita bahas di prosesnya sini, ya, bukan bukan dari sini ke sini, melainkan di bagian sininya, ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang ketiga. Oke, kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Oke, so kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Ini masih teori mudah sekali. Oke, nomor 1 ya. Ini terkait dengan hukum-hukum termodinamika ya, terkait dengan prosesnya. Nomor 1, proses yang dilangsungkan pada tekanan tetap. Oke, tekanan tetap itu adalah bar ya, belakangnya bar. Berarti jawabannya D. Terus habis itu ini suhu termal ya. Berarti jawabannya adalah isotermik. Nah, ya ini termal. Termal ya. Isotermal, isotermik itu boleh. Isobar, isobarik. Nah, nomor 3, proses yang berlangsung menjaga agar tidak terjadinya perubahan kalor. Ya, ini terkait dengan adiabatik ya. Oke, kemudian nomor 4, apabila suatu reaksi fasa gas dilangsungkan dalam wadah tertutup berdinding pejal sehingga volume wadah dijaga tetap, maka proses ini disebut dengan proses. Nah, ini mirip sama kayak yang nomor 3. Jadi adiabatik sama isohorik itu mirip ya. Cuman bedanya adalah kalau adiabatik yang penting intinya minimal tidak terjadi perubahan kalor, ya kan? Nah, terus kalau misalnya ini terkait dengan isohorik ini adalah terkait dengan volume tetap. Nah, maka jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 2-nya sampai nomor 4 dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 sampai 7. Nah, untuk nomor 5 pada proses lingkar atau melingkar yang daur kayak gitu, atau kalau misalnya kita gambar tuh begini yang paling gampang, begini, ini adalah proses daur. Nah, suhu selama proses tetap ini nggak menjamin karena tergantung sama kondisinya. Karena kan setiap ini kan punya proses yang berbeda-beda. Kerja selama proses tetap tidak, karena kerja yang di nomor 1, misalnya ini nomor 1, nomor 2 sama nomor 3, W1 itu belum tentu sama dengan W2, belum tentu sama dengan W3. Tapi kalau misalnya ditanya W total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3, itu akan sama kalau misalnya kita bahas terkait dengan yang namanya luas daerah, iya.
Kalor dari tiap-tiap proses dia tahap proses sama belum tentu ya, karena kan mungkin bisa jadi karena faktor ini makanya beda lagi gitu ya. Nah, yang pasti adalah namanya proses lingkar seperti ini itu adalah keadaan awal dan akhir proses itu akan selalu sama karena balik lagi ke tempatnya ya. Oke, nomor 6. Hukum termodinamika yang ini adalah hukum satu termodinamika yang dimana dia berbunyi terkait dengan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan ya, melainkan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Nomor 7. Apabila entropi dari kristal sempurna diukur pada suhu 0 Kelvin, maka harganya akan sama dengan 0. Pernyataan ini sesuai dengan hukum berapa termodinamika? Nah, ini jawabannya adalah yang C, yang dimana adalah setiap ini udah ini nama ininya ya, nama hukum apa namanya bunyi hukumnya tuh ini ya. Apabila entropi dari kristal sempurna diukur pada suhu absolut atau suhu mutlak 0 Kelvin, maka harganya akan sama dengan 0 ya. Nah, dan kita lanjut ya, kita hapus nomor 5, 6 dan 7-nya. Ini teori-teori dasar banget ya terkait dengan hukum termodinamika. Dan kita langsung ke 3 soal terakhir untuk tes formatif yang ketiga. Perubahan entropi dari proses-proses spontan yang berlangsung di alam semesta harganya bagaimana? Nah, nomor 8 ini jawabannya adalah lebih besar daripada 0 dengan teori dasar seperti ini. Delta S sebenarnya ini ada di materi, ada di modul yang belakang ya. Jadi delta S alam semesta ini kalau lebih besar daripada 0 maka berlangsung spontan ya, berlangsung spontan. Terus kemudian kalau misalnya dia lebih kecil 0, kalau sama dengan 0 bagaimana? Ini dalam terjadi kesetimbangan. Nah, kalau lebih kecil daripada 0 ini adalah tidak berlangsung ya. Oke. So, untuk nomor 8 teori dasarnya adalah seperti ini ya. Nah, ini begini ya, saya singkat aja. Dan untuk soal nomor 9, apabila dua sistem berbeda yang berada di tempat terpisah akan disamakan suhunya, maka berdasarkan hukum termodinamika, bagaimana nih kira-kira? Nah, kalau nomor 9 ini terkait dengan, kalau di bukunya terkait dengan hukum ke-0 termodinamika ya. Terkait dengan kesetimbangan termal. So, berarti jawabannya adalah yang B ya. Nomor 10, apabila perubahan dari keadaan 1 dan keadaan 2 dilakukan dengan dua jalan yang berbeda, maka ingat, karena kita berhubung membahas keadaan, perubahan energi dalamnya pasti akan selalu sama. Cuman kalau misalnya yang di kalor kerja ini belum tentu sama ya, seperti yang di nomor sebelumnya bahwa W itu kalau misalnya kita punya begini terus sama begini kan rumusnya udah jelas banget beda nih. Kalau yang ini kan berarti W sama dengan ini kan biasanya ini P ya, P itu di sini, ini V. Berarti kalau misalnya kalau di sini kan berarti P dikalikan dengan delta V. Sedangkan kalau di sini W-nya sama dengan 0 karena delta V-nya 0. Kalau di sini kan berarti W sama dengan delta P dikalikan dengan delta V. Nah, beda lagi dong ya kan? Atau ibarat kata nih nanti ada rumusnya lagi lah sendiri. Sehingga belum tentu atau belum tentu dipastikan bahwa dari suatu titik ke titik yang lain dengan jalur yang berbeda, kalor sama kerjanya pasti sama, belum tentu ya. Karena itu tergantung sama proses apa sih yang sedang dilakukan, apakah proses isobarik, proses isotermal, isohorik, ataupun adiabatik ya. Yang dimana kan untuk adiabatik itu ada rumusnya sendiri, isohorik ada rumusnya sendiri, ada isotermal ada rumusnya sendiri, sama isohorik ada rumusnya sendiri ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif ya di modul kedua untuk matkul kimia fisika 1. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan atau mungkin koreksian, silahkan saja di chat di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share dan di subscribe juga channelnya jika bermanfaat. Dan thanks ya untuk donasinya di saweria.co, dan
scan krisnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.